Iya, oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang. Oke, baik. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil materi saya pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya pimpin dari sini. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya pada hari ini dengan tampilan PowerPoint. Oke, baik. Ini tampilan PowerPoint saya, yaitu dengan judul Princess Assessment. Oke. Jadi, Princess Assessment ini ada 5 prinsip. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan belajar. Yang kedua, yaitu Princess Assessment dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar. Yang ketiga, Princess Assessment berdasarkan perkembangan kognitif. 4. Princess Assessment pembelajaran yang relevan. Dan yang terakhir, Princess Assessment yang berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Di sini ada keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Yaitu yang pertama, yang pertama adalah pembelajaran yang dirancang dengan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk apa ini Pak? Tidak kelihatan. Di sebelah. Oke, untuk kapasitas belajar peserta, kapasitas mereka untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, yaitu kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang relevan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Oke, next. Di sini ada asesmen dalam alur penerapan dan pembelajaran. Yang pertama, di sini kita bisa lihat tampilan ada 3 bagian, itu ada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Di tahapan persiapan ada komite pembelajaran, yaitu ada KS, PS, perwakilan guru. Terus yang kedua, komite pembelajaran yang memfasilitasi. Yang ketiga, ada kepala sekolah juga yang memfasilitasi. Dan yang terakhir, kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Adapun tahapan pelaksanaan, yaitu ada penetapan CV dan alur belajar. Yang kedua, ada asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan akhir. Yang ketiga, refleksi dan penetapan tujuan belajar dan bentuk asesmen untuk tercapainya tujuan tersebut. Yang keempat, memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Kelima, sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua atau komunitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini adalah evaluasi dan refleksi capaian target belajar. Yang kedua, evaluasi dan refleksi dukungan orang tua terhadap target belajar. Dan yang ketiga, evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Next. Baik, di sini ada 3 jenis asesmen dalam pembelajaran. Yang pertama, asesmen
Diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil asesmen diagnostik diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. Di sini kita bisa lihat di samping kanan kita ada gambar, ada contoh gambar di mana guru sedang melakukan pendampingan belajar secara asesmen diagnostik. Oke, lanjut. Asesmen kedua adalah asesmen formatif, adalah proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi kompetensi secara optimal. Di sini bisa kita lihat juga gambar di samping kanan, ada siswa yang sedang mengumpulkan data, yaitu contoh gambar ini menggambarkan tentang asesmen formatif. Oke, next. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika suatu pelajaran materi telah selesai diberikan atau dijelaskan. Next. Di sini kita bisa di sini bisa kita lihat gambar tentang asesmen sumatif. Adapun penilaian dari asesmen sumatif adalah berkaitan dengan menyimpulkan hasil akhir dari peserta siswa dan diarahkan pada laporan akhir pada proses pembelajaran. Oke, next. Di sini ada 3 jenis asesmen. Oke, ada 3 jenis asesmen dalam pembelajaran. Sini dibuat menjadi 3 kotak. Ada diagnostik, ada formatif, dan sumatif. Sini bisa kita lihat tampilannya. Saya ambil contoh dalam pembelajaran. Sebelum pembelajaran itu ada mendeteksi kebutuhan murid. Yang kedua, selama pelajaran untuk mendapatkan balikan segera untuk memodifikasi pembelajaran konsep atau membimbing murid dalam menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga, setelah pelajaran itu untuk mengumpulkan nilai, mengakses beberapa banyak yang diserap oleh murid. Oke, seperti itu, Pak. Terima kasih. Inilah presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Wow. Selamat siang.